Assalamualaikum, hai guys, saya Sabrina dari FSRD ITB dan hari ini saya bakal sharing gimana caranya saya membuat video ajar untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu semester ini. Karena sebagaimana kita tahu semester ini kuliah dilakukan secara daring, so materinya harus dibuat sedikit berbeda dari biasanya. Oke, sedikit latar belakang tentang video ini. Jadi di bulan April, ITB membuat sebuah workshop atau pelatihan dan memutakhirkan pelatihan itu dibuat untuk memutakhirkan bahan ajar. Dari sebenarnya ini workshopnya bukan dalam rangka karena semester ini belajar online. Sebenarnya workshop ini dibuat dalam rangka untuk membuat bahan ajar untuk kampus Merdeka, jadi bukan untuk kuliah daring sebenarnya. Tapi pada hakikatnya kan sama ya, pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, alias kalau istilahnya sekarang pembelajaran daring. Nah, rupanya pemutakhiran bahan ajar ini cukup menarik karena harus memindahkan materi ajar di kelas tatap muka menjadi materi ajar untuk pembelajaran jarak jauh. Langkah yang diminta oleh panitia workshop ini adalah membuat PowerPoint, lalu memberi voice over di PowerPoint tersebut, lalu PowerPoint-nya dirender menjadi video, lalu video itu harus diunggah ke YouTube. So, ada 3 langkah ya, harus buat PowerPoint dengan voice over-nya, lalu PowerPoint itu diubah menjadi video, dan kemudian video itu diunggah ke YouTube. Nah, mata kuliah yang saya pilih untuk dimutakhirkan adalah yang namanya Reka Struktur 1, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek dan bobotnya 3 SKS. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah make sure bahwa pembagian modul dan segmennya sudah pas. Modul itu istilah untuk satu pertemuan, sedangkan satu pertemuan itu bisa dibagi menjadi beberapa segmen di dalamnya. Nah, ada juga syarat dari panitianya, yaitu satu segmen itu maksimal 5 menit. So, kalian kebayang kalau misalnya harus mengajarkan satu topik yang cukup berat, itu harus dipotong-potong menjadi segmen-segmen dalam satu pertemuan. Nah, jadi saya pastikan dulu bahwa materi ajarnya akan menjadi berapa modul dan berapa segmen. Lalu saya putuskan bahwa setiap modul praktek akan dimulai dengan satu segmen introduksi, baru kemudian diikuti oleh segmen tutorial prakteknya. Nah, segmen introduksi sih lumayan gampang ya, seperti membuat presentasi biasa, mungkin di atasnya ada suara hasil voice over atau dubbingnya. Tapi untuk materi tutorial praktek, nah ini sesuatu yang cukup seru. Saya harus mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktek, lalu saya harus mencontohkan teknik yang mau diajarkan untuk praktek tersebut di rumah sendiri karena pembuatan video ini dilakukan di rumah. Nah, menurut saya salah satu persiapan membuat video ajar adalah pengondisian rumah atau ruangan yang digunakan untuk rekaman videonya itu sendiri. Always have what you need within an arm's length. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mulai rekaman, ternyata barang yang kita perlukan belum ada di dekat kita. Itu pasti akan merusak flow rekaman kita yang tadinya udah semangat, tiba-tiba barangnya belum ada, harus dicari dulu. Capek deh. So, siapkan, make sure everything sudah dekat di dekat kita, di dekat meja kerja kita, ataupun sudah ada di sekitar, ya pokoknya dalam satu rengkuh tangan seperti ini tuh sudah tercapai gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana saya menyusun alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat video ajar di area kerja saya. Biasanya yang paling pertama saya siapkan adalah headphone karena untuk mendengarkan hasil rekaman biasanya monitoringnya saya menggunakan headphone.
Lalu berikutnya adalah USB hub, karena port yang ada di laptop saya cuma ada 2, jadi saya perlu USB hub tambahan. Berikutnya ada mic yang menggunakan USB connection juga. Lalu di meja saya ini juga ada ring light di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan itu ada jendela besar. Jadi ring lightnya fungsinya untuk menyeimbangkan cahaya. Lalu juga saya meletakkan segala macam perangkat yang dibutuhkan untuk rekaman di sebelah kiri dari laptop saya ataupun meja kerja saya. Jadi semuanya ini bisa saya jangkau langsung pakai tangan, apakah itu bolpen atau gunting atau kalender dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kameranya? Jangan salah, saya nggak pakai kamera mahal kok untuk rekaman semua video yang ada di sini. Bahkan video ini pun saya rekamannya cuma pakai HP aja. Dan HP-nya pun bukan HP mahal guys, ini HP entry level Samsung yang murah meriah. Harganya ya sekitar 2 jutaan. Saya yakin dosen-dosen yang lain harga HP-nya lebih mahal daripada HP saya gitu. Dan HP-nya juga bukan HP yang canggih gitu ya, bukan yang RAM-nya tinggi dan sebagainya. Cuma memang saya membeli memory card tambahan untuk cadangan video gitu ya. Lalu untuk kontennya sendiri tentu harus dipersiapkan. Saya bukan orang yang bisa bicara lancar tanpa skrip. Jadi saya sengaja mempersiapkan diri dulu dengan menyusun skrip untuk setiap segmennya. Dan skrip ini bukan sekedar poin-poin seperti itu, tapi benar-benar kalimat per kalimat, komanya di mana, titiknya di mana, sampai nanti ada tandanya tamatnya di mana. Nah, skrip ini bukan sekali jadi terus selesai, tapi memang melalui berbagai macam revisi. Saya tinjau lagi kira-kira materi ini perlu disampaikan melalui video atau tidak, atau mungkin bisa dikategorikan sebagai tugas saja dan sebagainya. Nah, kalau skripnya sudah oke, baru deh kita mulai rekaman video. Dan menurut saya bukan cuma konten yang penting kita perhatikan, tapi juga tampilan dosennya juga harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah video. Karena kita selalu mengingatkan mahasiswa untuk mandi dulu sebelum kuliah daring dan sebagainya. Wah, dosennya juga harus berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik dalam sebuah video ajar. Bukan berarti terus harus dandan kayak mau kondangan ya dengan bulu mata palsu dan sebagainya, bukan. Tapi paling tidak bajunya rapi, mukanya rapi, nggak kelihatan terlalu berminyak tapi nggak kelihatan terlalu kusam gitu ya. Lalu kalau misalnya suka pakai make up, mungkin fokusnya bisa di mata supaya nanti fokus mahasiswanya ketika melihat kita di video itu benar-benar melihat kita, bukan melihat barang-barang di sekitar kita gitu misalnya. Dan juga yang harus diperhatikan adalah misalnya pemilihan baju. Kadang-kadang saya merekam satu video itu dalam jangka waktu 2 atau 3 hari. Jadi saya harus meyakinkan bahwa dalam waktu 2-3 hari itu baju yang saya pakai dalam satu video itu sama terus. Jangan sampai bajunya gonta-ganti padahal videonya masih satu gitu. Lalu juga saya ini sebenarnya memakai kacamata. Tapi setiap kali saya rekaman video, saya pasti memilih untuk menggunakan soft lens. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya saya pakai kacamata, kacamata saya tipe yang agak mantul. Jadi kalau misalnya, bukan mantul ya, tapi memantulkan cahaya. Jadi saya takutnya nanti ketika saya pakai kacamata, nanti justru akan menyilaukan mata penontonnya. So, saya biasanya memutuskan untuk memakai soft lens ketika rekaman video. Nah, kalau semuanya sudah siap, maka kita tinggal rekaman. Dan inilah hasilnya. Dalam video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bind off. Bind off merupakan cara mengakhiri sebuah rajutan untuk melepas benang dari jarum rajut. So, let's get started. Di sini saya telah menyelesaikan satu rajutan dan bermaksud melepas rajutan ini dari jarum.
Selanjutnya, kalau videonya sudah selesai diedit, maka tinggal diupload ke YouTube dan di-share ke mahasiswa sesuai tanggal kelasnya. Nah, kurang lebih seperti itu adalah cara saya membuat video bahan ajar untuk workshop pemutakhiran bahan ajar yang diadakan oleh ITB. Video ini bukan berarti saya yang paling jago bikin video bahan ajar, bukan. Tapi saya sekedar sharing, siapa tahu ada yang lebih jago lagi. Saya juga penasaran gimana caranya yang lain membuat video bahan ajar yang di mata kuliah lain gitu. So, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, guys. And see ya!